Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sabila Rahmah. Sesuai dengan judulnya, video ini akan menayangkan tentang mudorobah. Apa itu mudorobah dan bagaimana cara pengaplikasiannya? Oke, langsung saja cek videonya. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai akad mudorobah. Apa itu akad mudorobah? Mudorobah berasal dari kata dorbun, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dalam konteks praktisnya, mudorobah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak, yaitu pihak yang mengelola usaha atau pemilik bisnis yang disebut sebagai mudorib dan pihak yang memiliki modal yang disebut sebagai sohibul mal. Dalam akad tersebut, poin pentingnya adalah terletak di awal, yaitu kesepakatan atas nisbah bagi hasil. Ketika mudorib dan sohibul mal bertemu, mereka akan melakukan akad mudorobah. Sohibul mal akan memberikan investasi modalnya kepada bisnis si mudorib, yang kemudian si mudorib akan memanfaatkan modal tersebut untuk mengelola bisnisnya. Pada hari di mana mudorib telah balik modal dan memperoleh keuntungan, maka ia akan mengembalikan pokok modal yang didapat dari sohibul mal ditambah keuntungan yang dibagikan sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil di awal akad. Selanjutnya yaitu mengenai fatwa mudorobah. Konsep akad mudorobah termaktub dalam fatwa DSN MUI nomor 7/DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan mudorobah atau kirod. Dalam konteks fatwa tersebut adalah mudorobah yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mudorobah. Jadi jenis-jenis mudorobah itu ada 3. Yang pertama mudorobah mutlaqah. Nah, mudorobah mutlaqah ini adalah mudorobah yang dimana pemilik modal memberikan kebebasan terhadap pengelola modal dalam pengelolaan investasinya. Mudorobah jenis ini juga bisa disebut investasi yang tidak terikat. Di jenis mudorobah ini tidak ditetapkan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut dilakukan, dan juga tidak ditentukan line of trade-nya gitu. Kebebasan tersebut bukanlah menjadi kebebasan yang tidak pertama. Sekarang yang kedua, mudorobah muqayyah. Mudorobah muqayyah itu yaitu ada mudorobah yang dimana pemilik modal memberikan batasan terhadap pengelola modal dalam hal modal, cara atau objek investasi ataupun sektor bisnis. Nah, berarti beda dari sama yang tadi. Yang pertama adalah jika yang tadi tidak menentukan batasan, maka yang kedua ini menentukan batasan. Misalnya seperti tidak boleh mencampurkan modal yang dimiliki oleh pemilik modal dengan modal lainnya, tidak menginvestasikan modalnya di transaksi penjualan, cicilan tanpa pinjaman, dan lain hal sebagainya. Mudorobah ini, jenis ini juga disebut dengan mudorobah terikat. Nah, yang tadi tidak terikat, yang sekarang terikat. Nah, ini yang ketiga sekarang, mudorobah mushtarakah. Mudorobah ini dimana pengelola modal menyertakan modal dalam bentuk kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati merupakan akad mudorobah dengan modal 100% dari pemilik modal. Namun setelah berjalannya usaha dan pertimbangan tertentu dan juga kesepakatan dengan pemilik modal, pengelola dana juga ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Nah, jenis mudorobah ini memakai perpaduan antara akad mudorobah dan juga akad musyarakah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Reldi Fajri Pohan. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun akad mudorobah. Syarat akad mudorobah yaitu yang pertama adanya pemilik modal dan pengelola dana yang sudah balik dan berakal sehat.
adanya modal yang diserahkan dalam bentuk yang jelas bukan utang. Modal dapat berupa uang tunai ataupun aset lainnya. Yang ketiga, terjadi ijab dan kabul yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak antara yang menanam modal dengan yang mengelola. Yang keempat, nisbah yang dibuat oleh kedua pihak harus dengan pembagian yang adil dan jelas. Jika di kemudian hari ada perubahan nisbah, maka harus dapat persetujuan oleh kedua belah pihak terlebih dahulu. Yang kelima, masing-masing pihak memenuhi persyaratan kejaban wakalah. Masuk ke rukun akad mudharabah. Akad mudharabah dapat terlaksana dengan baik apabila memenuhi rukun, antara lain yang pertama, pemilik modal maupun pelaksana usaha. Pada dasarnya rukun akad mudharabah serupa dengan rukun jual beli. Perbedaannya terletak pada adanya nisbah keuntungan. Akad mudharabah terjadi karena ada kesepakatan antara dua pihak, yaitu pihak pemilik modal dengan pihak penanam modal. Jika tidak ada kedua pihak ini, maka akad mudharabah tidak dapat terlaksana. Yang kedua, modal dan kerja atau objek mudharabah. Rukun selanjutnya objek dari mudharabah itu sendiri, yaitu modal dan pengelolanya itu sendiri. Pemilik modal lain akan menyerahkan modalnya, sedangkan pihak pengelola dana yang akan menjalankan bisnis bersama ini. Yang ketiga, ijab kabul atau persetujuan kedua belah pihak. Kedua belah pihak, baik pihak penanam modal maupun pihak yang mengelola, harus setuju atau usaha bersama yang mereka lakukan tanpa adanya paksaan. Pemilik modal bertanggung jawab dengan penanaman modalnya, dan pengelola dana bertanggung jawab untuk bekerja menjalankan usaha mereka. Yang keempat, nasabah keuntungan. Nisbah keuntungan. Nisbah merupakan rukun yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah merupakan ciri khas dari akad mudharabah. Kegunaan nisbah adalah untuk menunjukkan tingkat imbalan yang diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad mudharabah. Pemilik modal mendapat imbalan atas penanaman modalnya, dan pengelola dana mendapat imbalan atas kinerja menjalankan usaha. Dengan nisbah atau pembagian keuntungan ini, maka perselisihan di antara pihak-pihak yang terikat menjadi dapat dihindari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana itu murabah. Tapi biar rame, prakteknya gimana ya? Aku punya ide. Capek benar. Aduh. Ganteng juga. Apain ya, baru pulang bisnis, ngecek keuangan aja lah. Gimana keuangan bulan-bulan ini ya, kita cek dulu. Keuangan makin bagus aja nih, duit makin tebel. Gimana ya ini cara ngelolanya ya? Usaha udah banyak, uang tebel, gimana ya? Cara mengelola bisnis yang uangnya kelebihan? Saya tahu nih harus ngapain. Ini harus nelpon si Mamat. Mamat is the best. Oke, sini 08567. Oke deh, coba angkat dulu. Kembali deh bersama Mamat. Aduh guys, zaman corona guys, lihat nih.
kebun Mamat. Mamat gak punya modal guys. Ini udah gini aja dah lah, sedikit tuh dari sana tuh sampai sini nih kebun Mamat ya. Mamat gak punya modal guys. Bingung Mamat guys. Aduh, bingung Mamat guys. Gimana ya? Kok ada telepon guys? Dari siapa nih, Bos? Bos besar menelepon guys. Guys, aku videoin ah. Biar si Mama tahu nih. Pasti ada apa-apa nih. Cut dulu ah. Halo Mat. Gimana kabarnya nih? Halo Bos besar. Baik Bos besar. Baik. Nah, syukur alhamdulillah nih. Kalau baik mah ya. Jadi gini Mat, saya tuh telepon tuh gimana nih usaha yang itu apa? Usaha kebun toge ya? Masih ada? Ada dong Bos besar. Ini iya masih ada nih Bos besar. Aduh, tapi zaman Covid ini teh gimana ya, pemasukannya sedikit. Aduh, toge mah. Iya, tapi masih ada lah gak. Oke, syukur kalau masih ada Mat. Ya jadi gini Mat, saya tuh niat apa ya, investasi apa, saya ingin investasi modal di ke Mamat nih. Jadi nih saya jelasin dulu nih Mat ya nih. Jadi saya tuh baru-baru ini mempelajari akad murabahah nih Mat. Nah, akad murabahah itu bukan akad murabahah Mat, bisnis yang apa, bisnis murabahah lah, itu mudrobahah. Nah gini Mat, jadi bisnisnya itu ya ini apa, kan Mamat sekarang masih gak ada modal ya Mat ya. Nah sekarang saya mau modalin Mat. Nah jadi gini, Mamat saya sebagai apa ya, orang yang pemilik modal. Nah Mamat sebagai orang yang apa, menjadi pelaku usaha lah seperti begitu. Nah nanti saya kirimin uang ya sekitar ya kira-kira 50 juta Mat ya, cukup ya Mat ya. Oke, ya sekitar 50 juta ke Mamat. Nanti sama Mamat kelola. Bos besar 50 juta nggak kebanyakan Bos besar. Emang Bos besar percaya sama saya nih Bos, 50 juta nih. Tapi saya bakal kelola nih, kalau bener mah jadi mah ya pasti. Ya Mat gitu Mat. Jadi sama Mamat pokoknya mah saya percayain aja lah ke Mamat lah. Pokoknya saya percayain aja karena kan kita teman lama nih Mat ya. Masa saya nggak percaya ke Mamat gitu ya. Nah gitu Mat. Nah kalau percaya nih Bos, kalau percaya ke saya mah, nah gimana nih kalau maaf nih ya Bos ya, gitu, bagi untung bagi hasilnya nih Bos, gimana nih? Buat si apa, bagi hasilnya atau apa ya, bagi untung lah. Jadi Mamat kalau buat bagi untung nih kan nanyain bagi untung tadi. Nah buat bagi untungnya gini Mat, Mamat gini aja lah, 60% 40% lah. Gimana nih, sepakat nggak? Kan gimana nih Bos ya, pahit-pahitnya aja nih ya Bos. Kalau masalah ruginya gitu nih, kalau nggak apa banyak hama atau gimana nih Bos nih. Karena kita teman lama ya udahlah, kalau masalah rugi mah ya udah gak apa-apa lah. Kalau masalah rugi mah seadanya aja ya, ke sayain aja nih. Tapi jangan, awas nih, jangan nipu nih, awas nih Mat, jangan nipu. Gak akan nipu lah Bos besar, masa dong nipu, kan kita teman lama. Iya kan Bos besar juga tahu rumah saya di mana Bos, gak akan pernah nipu lah saya Bos. Gitu ya, nanti saya sore transfer nih. Oke, sekitar jam berapa ya, jam 5 lah, jam 5 saya transfer nih ke bank.
Bang buka nggak ya jam 5 ya? Buka. Kalau Mat punya ATM kan? Punya ATM. Nah, saya transfer lewat ATM aja lah Mat ya. Iyalah lewat ATM aja transfernya ya bos. Tapi kan kalau ATM 50 juta bisa nggak? Mendingan lewat ini aja, lewat bank aja bos. Gimana bos? Iya siap. Oh, iya ya kalau lewat ATM nggak bisa. Ya udah nanti ya oke jam sekarang masih jam 10-an. Nanti saya jam 1 ke bank, nanti saya transfer ke ATM Mamat ya. Oke, siap. Oke. Bang, oke siap bos. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saya mau berbisnis dengan teman lama saya, kawan lama saya. Oke guys, wah bisnisnya cuma gede banget guys ini. Oke lah, saya seneng banget ini, saya seneng banget. Oke lah, segitu dulu guys. Untuk ini, saya mau ke ATM, mau menjemput modal guys. Oke guys, dadah, see you. Tapi Mamat tadi udah ini ya guys, udah ngobrol lah di belakang layar sama si bos besar. Nggak akan Mamat videoin. Nah ini masalah duit. Nah, Mamat udah kebagian dan bos besar senang. Oke, Mamat mau pulang ke rumah. Guys, Mamat udah transaksi hasil yang kemarin bos besar berikan kepada Mamat. Mamat kebagian 4% dari hasil yang udah diberikan hasil panen Mamat dari bank nih. Tabungan Mamat ada sekarang, bisa mengelola lagi. Enak ternyata guys. Pakai tuh kata bos besar mah akan pakai sistem mudrobaha. Enak guys, bisa ngebantu Mamat asalnya nggak punya modal buat ngelola, gitu aja jadi tanah. Sekarang udah menghasilkan guys. Sama bos besar baik banget, tadi ngasih lebih lah kepada Mamat. Jadi harusnya berapa jadi lebih sama bos besar. Pokoknya kita dibagi 6% sama ya bos besar 6%, Mamat 4%. Enak guys. Oke, Mamat mau ngucapin terima kasih kepada bos besar. Mamat videoin ini buat buat inspirasi kepada teman-teman, buat bagaimana caranya berbisnis tuh kayak gini gitu. Kita juga jangan lupa terima kasih kepada bos besar yang udah memberikan modalnya. Oke. Gokil. Mamat is the best forever. Saya juga kata saya juga saya tuh gak pernah salah milih partner, kan hasilnya coy ya. Dulu guys, nah udah nyambung. Halo bos. Iya, terima kasih bos ya atas kepercayaan bos kepada Mamat ini. Ya tadi ya bos, iya bos, terima kasih banyak bos ya. Terima kasih banyak bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Mat atas kerjasamanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Mamat. Saya nggak
nggak akan salami lipat. Demikian. Ya, itulah sedikit penjelasan mengenai akad mudharabah. Semoga dapat dipahami. Terima kasih yang sudah mau menonton.